Kalau dia sudah mampu, duit ada, sehat, apalagi berjalan mampu, tinggal daftar doang, nggak daftar-daftar, itu harus didorong untuk daftar. Bisa jadi berdosa, ya, karena rukun. Paling nggak daftar dulu, urusan nanti jadi berangkat atau enggak, itu urusan nanti. Itu kan urusan antrian, urusan administrasi yang nggak mungkin kita paksakan. Yang penting daftar dulu. Ya. Kalau ada haji yang akal-akalan itu saya mau cepat kan, pakai negara lain, gitu. Enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Bukan termasuk yang menyalahi ketentuan. Kalau yang menyalahi ketentuan, dia haji koboi. Haji koboi itu haji tanpa izin haji, itu menyalahi ketentuan. Ya. Haji koboi itu juga para ulama mengatakan hajinya sah, cuman dia berdosa gitu ya, hajinya sah. Tapi kalau misalkan dia berupaya, ini kira-kira saya bisa berangkat haji dari Nigeria nih, kenapa? Nigeria kuotanya masih banyak, saya pergi ke Nigeria terus haji, nggak masalah, Pak. Itu pinter-pinteran dia, yang penting dia punya duit kan, ke Nigeria dulu, daftar dari sana. Enggak, itu kan memanfaatkan kuota yang tersedia. Saya punya teman-teman dari sebagian negara Afrika, itu cerita, kalau di negara saya mau haji sebulan sebelumnya itu masih banyak kuota, Pak. Karena nggak ada yang berangkat haji. Yang pertama mungkin negaranya minoritas Muslim, yang kedua belum tentu semua orang punya duit untuk berangkat. Itu. Jadi kalau mau berangkat haji bisa dari negara saya katanya. Bapak ke negara saya, ke negaranya orang entah negara mana di Afrika lah gitu ya, datang ke sana nanti haji lewat. Keluarganya, para sahabatnya, dan bersoal kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah. Semoga mendapatkan selamat yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan musuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pekan keempat ini, salat kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Faruk Yasin dengan pembahasan sirah nabawiyah dengan tema umroh qadar. Hari ini yang sekalian berbahagia, mari kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak kajian ini pada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bertatap muka untuk melanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pengajian kita ini menjadi salah satu bukti bahwa kita termasuk umat beliau yang selalu berupaya untuk mengikuti beliau. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para pengikut, dan semoga kita bisa selalu istiqamah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena sedikit terlambat. Sudah sampai sini ternyata tutup jalan, jadi harus muter sedikit. Melanjutkan kajian kita terkait dengan sirah nabawiyah. Ya, pada pertemuan yang lalu dan yang lalunya lagi kita sudah membahas
tentang surat-surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja. Dan pertemuan yang lalunya lagi kita sudah membahas terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan sedikit mereview bahwa perjanjian Hudaybiyah itu terjadi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat umroh, namun dihadang oleh orang Quraisy. Mereka tidak mengizinkan Rasulullah untuk masuk, ya, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang di antara poinnya atau di antara klausul perjanjiannya adalah yang pertama, genjatan senjata, perjanjian damai selama 10 tahun antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan juga di antara klausul perjanjiannya bahwa Rasulullah dan para sahabat diizinkan untuk umrah di tahun berikutnya, ya, dengan syarat mereka boleh menetap selama 3 hari di kota Mekah dan mereka tidak boleh membawa senjata untuk berperang. Yang diizinkan hanya membawa benda tajam untuk keperluan hari-hari atau benda tajam yang biasa dibawa oleh seorang musafir. Ya, untuk mungkin di jalan mereka motong-motong daging, ya, motong-motong kebutuhan untuk mereka makan atau untuk mereka berburu. Adapun senjata perang mereka tidak diizinkan untuk membawanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan umratul qadha. Umrah yang disebut dengan al-qadha. Al-qadha secara bahasa artinya mengganti, ya Pak, ya, mengqadha. Seperti kalau kita sholat, kelewatan sholat, maka ketika kita bangun dari tidur atau ketika kita ingat, ya, maka kita diperintahkan untuk mengqadhanya. Begitu pula umrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini merupakan qadha atas umrah beliau yang tidak jadi beliau lakukan tersebut, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan membahas sebagai muqaddimah terkait dengan umrah dan juga hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Rasulullah pernah umrah dan berapa kali Rasulullah berhaji? Ya, para ulama diantaranya Al-Imam Qatadah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan umrah sebanyak 4 kali dan semuanya beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali satu umrah saja yang beliau lakukan di bulan di bulan yang lain, ya, di bulan Dzulhijjah, yaitu ketika beliau melaksanakan haji pada tahun 10 Hijriah. Adapun 3 umrah beliau yang lain beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Tentu nanti ada alasannya dan akan saya sampaikan apa itu alasannya. Apa saja umrah Rasulullah SAW atau kapan saja? Yang pertama adalah umrah Hudaybiyah yang pernah kita bahas. Umrah Hudaybiyah ini juga dihitung oleh para ulama, ya, sebagai umrah. Walaupun kalau mau kita bilang umrah Hudaybiyah ini bisa dibilang umrah yang jadi atau maupun umrah yang tidak jadi, gitu ya. Kenapa dikatakan jadi? Kenapa dihitung oleh para ulama sebagai umrah? Karena Rasulullah sudah berangkat bersama para sahabat yang jumlahnya pada saat itu sekitar 1.400 orang. Ya, sudah berangkat ke Mekah, sudah mengambil miqat, Pak, dari Dzulhulaifah atau dari Bir Ali, ya kan? Mereka sudah mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan, menggunakan pakaian ihram dan membawa binatang ternak yang akan dipersembahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disembelih dan dagingnya nanti akan dikembalikan yang disebut dengan hadi. Rasulullah SAW sudah bawa itu semua. Rasulullah sudah berangkat, hanya saja sampai di Hudaybiyah mereka tertahan, ya, sehingga terjadi negosiasi, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW
menyukur rambut beliau dan juga menyembelih onta yang beliau bawa. Ya, jadi walaupun secara ritual mungkin prakteknya kurang karena tidak ada sa'inya, tidak ada tawafnya, tidak ada sa'inya, tapi Rasulullah bertahallul dan Rasulullah menyembelih hadiunya. Jadi ini dihitung sebagai umrah yang pertama, gitu ya. Beliau tidak jadi melaksanakan tawaf dan sa'i karena memang ada uzur, yaitu terhalang. Lalu umrah yang kedua adalah umrah qadha yang akan kita bahas. Umrah ini merupakan qadha ya, atau pengulangan dari umrah yang gagal sebelumnya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masuk ke Mekah dan tinggal di sana selama 3 hari, kemudian keluar dari Mekah setelah menyempurnakan umrahnya. Lalu yang ketiga ada umrah ketika beliau berhaji ya. Walaupun nanti ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya itu haji qiran atau haji tamattu atau haji ifrat? Ya. Kalau umrah itu kan bisa kita lakukan kapanpun, Pak. Kalau haji cuma bisa kita lakukan 1 tahun 1 kali. Kalau umrah 1 tahun bisa berkali-kali. Kalau haji 1 tahun hanya 1 kali. Kenapa? Karena secara ritual ada di situ yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah hanya 1 kali 1 tahun. Ya, hanya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak bisa diganti dengan hari yang lain, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Ya, bedanya haji dengan umrah. Kalau haji itu ada wukuf di Arafah, ada menginap atau mabit di Muzdalifah, dan juga mabit di Mina. Mabit di Mina untuk melempar jumrah. Kalau umrah tidak ada itu. Ya, persamaannya tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Itu persamaannya. Perbedaannya pada menginapnya, baik di Arafah maupun di Mina maupun di Muzdalifah dan juga di Mina. Dan Rasulullah dalam beberapa riwayat melakukan umrah ya bersama dengan haji beliau. Kalau haji ifrat itu kan kita berangkat hanya untuk haji, Pak ya. Haji ifrat hanya untuk haji. Biasanya dilakukan oleh orang-orang Saudi atau orang-orang non-Saudi yang tinggal mukim di Mekah. Mereka hajinya haji ifrat. Jadi datang itu berangkat pada tanggal 8 Zulhijjah ketika hari tarwiyah, atau bahkan mungkin berangkatnya ketika hari wukuf di Arafah. Jadi mereka tidak ikut hari tarwiyah karena tarwiyah sunnah. Ya, jadi kalau yang hajinya ifrat ya berangkatnya tanggal 8 sampai tanggal 13, relatif singkat. 5 hari atau 4 hari sudah selesai dari berhaji ya. 8 sampai 12 misalkan. Ya 5 hari, maksimal 5 hari. Nah, tapi kalau kita yang datang dari Indonesia, biasanya hajinya haji apa, Pak? Tamattu, ya kan? Kenapa kok hajinya tamattu? Karena kalau ifrat, Pak, kesian pakai ihramnya kelamaan. Ya kan? Datang ke Mekah akhir Zulqa'dah. Ya, biasanya datang ke Mekah akhir Zulqa'dah kan? Yang kloter-kloter awal itu kan ke Madinah dulu. Habis itu ke Mekah kan? Akhir Zulqa'dah atau awal Zulhijjah. Kalau ifrat hajinya itu kan berarti nggak boleh lepas ihram itu. Larangan ihram berlaku kelamaan, saat nunggu sampai tanggal wukuf di Arafah dan lempar jumroh kelamaan. Akhirnya apa? Umrah dulu ya kan? Umrah, nanti dia tahallul normal lagi hidupnya, baru nanti tanggal 8 Zulhijjah pakai ihram lagi, niat haji. Ya. Nah, Rasulullah intinya ini umrah yang ketiga beliau, ya, bahwa beliau pernah berumrah ketika haji. Lalu umrah beliau yang keempat yaitu yang disebut dengan umrah Ji'ranah. Adalah umrah yang beliau lakukan dengan mengambil miqat di Ji'ranah. Mungkin bapak-bapak kalau umrah juga pernah ke Ji'ranah untuk melaksanakan umrah yang kedua, biasanya diantar ke Ji'ranah ya, atau ke Hudaybiyah, antara dua itu. Ya, peristiwa itu terjadi ketika beliau pergi ke Hunain. Nanti akan kita ceritakan terkait dengan
perang Hunain. Kemudian saat kembali ke Mekah, beliau umrah dari Ji'radah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun haji beliau, ya, maka beliau hanya melaksanakannya satu kali, yaitu pada tahun 10 Hijriyah. Ya, artinya antara haji beliau dengan wafatnya beliau itu tidak lama, Pak. Hanya 3 bulan. Ya, kurang lebih. Karena Rasulullah wafat itu kan pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijriyah. Haji beliau tahun 10 Hijriyah, bulan Zulhijjah, ya kan? Wukufnya kan Zulhijjah kan? Zulhijjah kan bulan 12. Bulan 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Ya, dan beliau meninggal dunianya menurut sebagian riwayat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, artinya 3 bulan lah kalau dihitung dari wukufnya beliau tanggal 9, ya berarti 3 bulan 3 hari. Kalau dihitung dari selesai hajinya beliau tanggal 12, berarti pas 3 bulan. Ya, pas 3 bulan setelah beliau selesai haji, beliau meninggal dunia. Jadi itu adalah haji pertama dan terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Nawawi atau yang lainnya, mereka mengatakan al-hajju wazifatul umr. Haji itu adalah kewajiban satu kali seumur hidup. Jadi haji satu kali seumur hidup, ya. Kalau ada yang kedua, ketiga, keempat itu bonus lah. Artinya kalau sudah satu kali, berikutnya tidak perlu dipaksakan lagi, Pak. Ya, tujuannya apa? Untuk maslahat bagi yang lainnya. Kalau masuk lagi, kita kan masuk antrian lagi, Pak. Antrian makin panjang. Gitu ya. Kecuali memang dia ditugaskan ya untuk punya tugas khusus lah untuk membina atau mengurusi urusan haji kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya terkait dengan umrah al-qadha yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Umrah kali ini diikuti oleh jumlah yang besar, ya, yaitu kurang lebih 2.000 orang. Kalau di yang pertama umrah Hudaybiyah diikuti oleh 1.400 orang, kali ini diikuti oleh 2.000 orang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para sahabatnya yang berangkat tahun lalu dalam perjanjian Hudaybiyah untuk kembali berangkat. Dan juga para sahabat yang lain yang ingin ikut boleh ikut. Ada sahabat-sahabat yang memang tidak lagi ikut karena mereka sudah meninggal dunia. Ya, karena pembahasan kita sebenarnya sebelum ini ada satu peperangan yang satu peperangan yang belum kita bahas, ya. Perang Khaybar, ya, di mana dalam perang Khaybar itu ada sebagian sahabat yang meninggal dunia, juga ada sahabat yang sakit. Tapi intinya ketika umrah qadha ini kurang lebih yang berangkat 2.000 orang. Dan menurut Al-Imam Al-Mubarakfuri, jumlah 2.000 orang ini belum termasuk anak-anak dan wanita. Jadi cukup besar, Pak. Nah, kalau pesawat berarti ini kurang lebih 5 pesawat sekarang. Satu pesawat kan 400 orang, Pak. Sampai 450 ya. Ya berarti 5 pesawat. Kalau ada ustadz bawa 5 pesawat jemaah, itu kan banyak, Pak. Ya, jadi umroh rombongan besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja ini merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan, ya, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengenakan pakaian yang sama, pakaian yang putih, berangkat dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah sambil mereka mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi beda, Pak, suasananya antara zaman itu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita naik bus atau mungkin naik kereta cepat yang berapa? 2 jam sampai, ya, dari Madinah ke Mekah itu, ya. Naik kereta cepat sekarang kan. Atau naik bus lah, naik bus mungkin 6 jam, 7 jam sampai. Kalau dulu perjalanan bisa 1 pekan. Dan selama perjalanan mereka disunnahkan untuk mengangkat suara dengan talbiyah. 2.000 orang dengan pakaian yang sama. Itu tentu pemandangan yang sangat menakjubkan, sekaligus pemandangan yang sangat mengharukan, di mana mereka dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Juga hewan ternak mereka ya dituntun membersamai perjalanan mereka, karena mereka membawa hewan-hewan ternak yang akan dijadikan sebagai hadiyu, ya, sebagai hadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya antara kekuatan Mekah dan Madinah itu belum ada perdamaian yang sifatnya abadi. Ini kan perjanjian perdamaian ini sifatnya sementara Pak, hanya 10 tahun. Itu pun sangat mungkin adanya potensi untuk dilanggar, gitu ya. Ada potensi untuk dilanggar, dan itulah yang membuat perjalanan ibadah umroh Rasulullah dan para sahabat ini bisa dibilang masih jauh dari kata aman, ya, karena masih banyak spekulasi yang mungkin akan terjadi, begitu ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu keputusan. Apa itu keputusannya? Keputusannya adalah beliau tetap membawa senjata. Ya, tetap membawa senjata untuk berperang. Ya, karena takut tadi, kalau perjanjian tiba-tiba dikhianati, maka kaum muslimin tidak punya kekuatan kalau tidak punya senjata. Dan kita tahu bahwa orang-orang Quraisy ini, ya, walaupun statusnya masih dalam perjanjian damai, tapi sangat mungkin mereka melanggar perjanjian. Apalagi mereka memang punya niat untuk menghabisi kaum muslimin dalam peperangan-peperangan sebelumnya, ya kan? Dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, mereka bercita-cita untuk menghabisi kaum muslimin. Nah sekarang ini Pak, kan kesempatan itu terkadang gimana bahasanya, kejahatan tidak gimana ungkapannya, kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan, gitu ya. Bisa saja mungkin awalnya mereka tidak ingin melanggar perjanjian, tapi melihat kesempatan. Wah, ini 2000 pasukan, 2000 orang, Rasulullah dan para sahabatnya sedang tidak membawa senjata, masuk ke markas musuh ibaratnya. Ya kan sangat mungkin tuh dihabisi. Ini kesempatan, kapan lagi? Bisa aja kan, niat awalnya tidak ingin melanggar perjanjian, tapi karena ada kesempatan, kapan lagi? 2000 orang loh ini. 2000 orang itu kan banyak sekali Pak. Ya kan, masuk ke kandang musuh ibaratnya dihabisi dengan senjata lengkap, kan sangat mungkin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar mereka tetap membawa senjata untuk berperang. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, maka berita datangnya rombongan jemaah umroh dalam jumlah besar, yang juga bahkan membawa senjata lengkap untuk berperang itu mengagetkan pihak penguasa Mekah. Ya, akhirnya mereka pun menjadi curiga. Jangan-jangan jemaah umroh ini hanya kamuflase saja, padahal niat aslinya adalah ingin menyerang kota Mekah. Ya, padahal Rasulullah tidak sama sekali berniat untuk menyerang kota Mekah. Rasulullah hanya ingin berumroh. Senjata yang beliau bawa itu hanya sebagai bentuk kehati-hatian, jaga diri. Maka terjadilah negosiasi. Jadi pemimpin Mekah itu mengirim utusan, ya, untuk menghadap kepada Rasulullah dan kaum muslimin, meminta kejelasan dan penjelasan. Nah, dan ingin memastikan begitu ya, bahwa memang mereka datang hanya ingin umroh dan bukan ingin berperang. Ya, utusan yang dikirim oleh orang Mekah bernama Mukarz bin Hafs al-Akhyaf, yang bertemu dengan pasukan kaum muslimin di Marruz Zahran. Ia berseru, "Wahai Muhammad, apa engkau akan melanggar janji?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Muda atau tua, saya tidak pernah dikenal kecuali sebagai penepat janji, kecuali sebagai orang yang menepati janji." Jadi Rasulullah membela diri, "Kamu dari dulu juga sudah tahu, kenal saya. Penduduk Mekah juga sudah kenal saya. Saya dari dulu tidak pernah melanggar janji. Saya tidak ingin membawa senjata untuk melawan mereka. Saya tidak juga akan membawa senjata itu untuk masuk ke kota Mekah.
gitu ya. Tetapi senjata ini akan saya simpan di dekat saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 200 orang sahabat ya untuk menjaga senjata tersebut di daerah yang namanya kalau tidak salah Ya'jaj, tidak jauh dari kota Mekah. Nah, kan tidak ada larangan kan untuk Rasulullah membawa senjata. Yang dilarang adalah membawa senjata masuk ke kota Mekah. Ya sudah, Rasulullah tidak masukkan senjata itu ke kota Mekah. Rasulullah tahan senjata itu di luar kota Mekah, di daerah namanya Ya'jaj. Beliau tugaskan 200 orang untuk menjaga senjata tersebut. Kalau ternyata 1.800 orang yang masuk ke Mekah ini diperangi, ya kan, mereka akan segera memasukkan senjata ke kota Mekah. Tapi memang tidak ada sekalipun atau sedikit pun niat untuk melakukan peperangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke Mekah, Nabi dan para sahabat mendirikan kemah di Darun Nadwah, yaitu tempat yang biasa digunakan oleh para pemimpin Mekah untuk berkumpul dan berunding atau untuk bertransaksi bisnis. Dan Nabi SAW memasuki Mekah menunggangi unta bersama dengan Abdullah bin Rawahah yang memegang tali kekang unta beliau sambil beliau melantunkan syair. Ya, ketika itu ditegur oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa engkau melantunkan syair tapi dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengizinkannya. Ini membuktikan bahwa syair itu diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jadi syair itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kapan diperbolehkan? Ketika syair itu mengandung makna-makna yang baik. Dan tidak diperbolehkan ketika syair itu mengandung makna-makna yang tidak baik, apalagi mengandung atau berisi kepada ajakan untuk melakukan maksiat atau mengandung hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak diperbolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau menyentuh batu yang berada di ujung bangunan Ka'bah atau yang disebut dengan Hajar Aswad. Karena memang kalau kita umrah dan tawaf itu dihitung dari Hajar Aswad, ya Pak ya, dihitung dari Hajar Aswad dan nanti berakhir di Hajar Aswad. Dan beliau melakukan harwalah atau berlari-lari kecil selama 3 putaran pertama, dan beliau melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah menyingkap bahu sebelah kanan. Jadi tawaf itu kan Ka'bah di sebelah kiri kita, Pak. Ya, yang disingkap adalah bahu yang sebelah kanan. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama dari Rasulullah, ini tadi Rasulullah melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah. Kenapa Rasulullah sengaja melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah? Tujuannya adalah untuk semakin menetapkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kenapa? Karena menurut keyakinan orang-orang jahiliyah, umrah di bulan Dzulqa'dah itu tidak boleh, haram. Umrah di bulan Dzulqa'dah haram. Itu kan. Maka Rasulullah sengaja untuk umrah di bulan itu untuk semakin menetapkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau Rasulullah memilih umrah di bulan lain, maka umrah beliau akan bersama dengan umrah orang-orang Arab jahiliyah. Akan tercampur begitu ya, antara umrahnya Rasulullah dengan umrah orang-orang jahiliyah. Dan itu bisa jadi membuat para sahabat bingung. Karena 2.000 orang ini, Pak. 2.000 orang kan nggak sedikit, Pak. Ya, umrah bukan cuma 5 orang, 10 orang, 2.000 orang. Banyak kan? Ya. Jadi ketika beliau datang di bulan Dzulqa'dah untuk umrah di sana, itu memang yang tawaf hanya Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada orang-orang jahiliyah yang lain. Mereka tidak mau. Haram bagi mereka umrah di bulan Dzulqa'dah. Aib. Ya. Mungkin bahasa kitanya apa? Pamalik lah begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan
Rasulullah SAW tadi menyingkap bahu kanan beliau, tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang Quraisy, karena ketika beliau masuk ke Mekah, masuk ke Ka'bah, mereka itu menjadi tontonan, Pak. Ya kan Ka'bah kosong nih, nggak ada yang umroh. Kok ada yang umroh tiba-tiba satu rombongan? Mereka menjadi tontonan, dan ketika mereka menjadi tontonan, mereka itu diledek oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka katakan, orang-orang kafir itu katakan, itu lihat orang-orang yang sudah dilemahkan oleh penyakitnya Yathrib. Ya, karena dari dahulu terkenal bahwa Yathrib itu adalah satu kota yang penuh dengan penyakit. Kalau orang masuk ke Yathrib, keluar darinya pasti sakit dulu nanti. Ya, sakit dulu. Jadi mereka mengejek gitu ya. Lihat itu orang-orang yang sudah dilemahkan oleh penyakit yang ada di kota Yathrib. Maka Rasulullah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang sakit-sakitan. Gitu ya. Ditunjukkan dengan apa? Disingkap bahu kanannya dan berlari-lari kecil selama 3 putaran. Sebanyak 3 putaran. Ya, ini kan terjadi pada tahun keberapa hijrah ini, Pak? 7 hijrah. Umroh qadha 7 hijrah, kan umroh Hudaybiyahnya tahun 6 hijrah. Ini kan tahun berikutnya, tahun 7 hijrah. Bayangkan, Pak, ini 2000 orang kan nggak sedikit, Pak. Dengan mungkin postur sahabat-sahabat Rasulullah yang kekar begitu ya, menyingkap bahu kanannya, lalu lari-lari kecil 3 putaran. Ya, itu tujuannya adalah untuk menggentarkan orang-orang Quraisy bahwa mereka tidaklah selemah yang dikira. Dan memang mereka bukan orang-orang yang lemah, tapi adalah orang-orang yang kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya menurut atau setelah melaksanakan tawaf, beliau melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Setelah melaksanakan sa'i, sementara hewan-hewan kurban berada di Marwa, beliau berkata, ya, Rasulullah berkata, disinilah tempat menyembelih hewan kurban, dan setiap tempat di Mekah dapat dijadikan tempat untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian beliau menyembelih hewan dan mencukur rambut di Marwa. Demikian pula kaum muslimin, mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau mengutus orang-orang agar pergi ke Ya'jaj, ya, untuk menggantikan orang-orang yang telah diberi tugas menjaga persenjataan agar mereka dapat melaksanakan umroh. Mereka kemudian datang dan melaksanakan umroh. Jadi umrohnya ada 2 kloter, Pak. Kloter pertama 1.800 orang, Rasulullah dan para sahabatnya. Kloter kedua 200 orang yang tadinya menjaga persenjataan di Ya'jaj, ya, di pinggiran kota Mekah. Nabi SAW tinggal di Mekah selama 3 hari sesuai dengan perjanjian, ya. Di pagi hari keempat, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Ali bin Abi Thalib dan berkata, katakanlah kepada sahabatmu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, agar meninggalkan tempat kami karena waktunya sudah habis. Gitu ya, langsung diusir Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka Nabi SAW pun ya menepati janjinya. Beliau keluar meninggalkan kota Mekah dan tinggal di Saraf. Ya, menetap sementara tidak lama menetap di sana di Saraf. Ya, tidak jauh dari kota Mekah. Ketika hendak keluar meninggalkan kota Mekah, mereka Rasulullah dan para sahabat diikuti oleh putrinya Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal syahid di perang Uhud. Ya, ada putrinya di sana. Ya, karena mereka kan aslinya memang orang Mekah, Pak. Jadi masih banyak saudara di situ, ya, masih banyak sanak kerabat di sana. Putrinya Hamzah ini berteriak memanggil paman, paman, mengikuti, gitu ya. Kemudian ia dihampiri dan diambil oleh Ali. Sesampai di Madinah, ada 3 sahabat yang berebut untuk merawat putri tersebut. Ada Ali, ada Zaid, dan juga ada Ja'far. Namun Rasulullah SAW memberi keputusan bahwa anak perempuan itu diurus oleh Ja'far. Kenapa? Karena istrinya Ja'far adalah saudara dari ibu putrinya Hamzah.
Ya kan, jadi Hamzah punya istri, ya dari pernikahan mereka punya anak kecil ini. Anak kecil yang dibawa ke Madinah. Nah, Ja'far punya istri, istrinya dia saudara dengan istrinya Hamzah, dengan ibu putri tersebut. Nah, dan saudari ibu itu seperti dengan ibu, bibi kita ibaratnya, bibi kita itu seperti ibu kita. Maka Rasulullah memutuskan bahwa anak wanita itu dirawat oleh Ja'far. Dalam masa 3 hari di Mekah, Rasulullah SAW menerima lamaran dari seorang wanita yang bernama Maimunah, dan kita tahu Maimunah salah satu istri Rasulullah SAW. Jadi istri beliau ada 9, Pak, ya. Di antaranya adalah Maimunah, dan ini tentu kekhususan bagi Rasulullah SAW. Adapun selain beliau, maka batas maksimal adalah 4 dengan syarat adil. Kalau tidak mampu adil ya 1. Dan pada saat itu, kenapa? Iya, 4 itu yang ditahan. Yang ditahan maksudnya yang bareng. Iya, yang masih bertahan. Adapun kalau ada 1 yang bercerai atau meninggal, maka dia ya bisa menikah lagi maksimal 4. Yang ditahan yang bersamanya 4. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya tentu ini syariat yang sulit diterima, tetapi banyak sekali hikmahnya. Zaman sekarang kenapa zina merajalela? Ya karena salah satunya syariat itu dianggap asing. Jadi orang lebih memilih untuk berzina. Seperti di Eropa, Pak, poligami nggak boleh secara undang-undang, tapi prostitusi boleh. Itu, Pak, ya. Poligami nggak boleh secara undang-undang, tapi prostitusi boleh. Jadi wanita ditanggung jawabi nggak boleh, tapi wanita disia-siakan dan hanya dijadikan, mohon maaf, pelampiasan syahwat, jadi boleh. Itu di Eropa begitu kan? Di Eropa prostitusi legal, Pak, ya? Legal. Prostitusi legal. Prostitusi kan lebih buruk, jauh lebih buruk. Kenapa? Laki-laki nggak perlu tanggung jawab, dan dia bisa tidur dengan berapa jumlah wanita yang dia mau. Yang penting dia bisa bayar. Itu prostitusi. Kalau poligami, berat, Pak, pertimbangannya. Dia harus ngomong sama istri yang pertama. Belum tentu lancar. Lalu yang kedua, nyari yang kedua kan belum tentu mau, Pak. Belum tentu gampang. Lalu izin ke bapaknya, prosesnya itu berat. Jadi akses kepada wanita itu oleh Islam itu dibatasi. Poligami itu justru membatasi akses kepada wanita. Kenapa? Karena harus nikah, kan gitu. Betul, Pak, ya? Poligami itu justru membatasi akses kepada wanita karena harus nikah. Harus nikah itu kan harus datang ke bapaknya. Lah bapaknya belum tentu ngasih izin. Kita suka sama perempuan nih, bapaknya belum tentu ngasih izin. Susah, Pak, dibatasi aksesnya. Beda dengan prostitusi. Prostitusi membuka akses kepada perempuan sebuka-bukanya. Nggak perlu datang ke wali, tinggal datang ke dia langsung bayar, ya kan? Rusak, Pak. Maka saya nggak tahu, saya pernah cerita apa, nggak ada, ini kisah nyata, ada ustadz tinggal di Australia. Pernah cerita sini saya? Belum. Ada ustadz tinggal di Australia bersama istrinya, lalu dia pulang ke Indonesia, nikah lagi, istri yang kedua. Lalu ustadz ini ingin membawa istri keduanya ke Australia. Nggak boleh sama pihak Australia. Ketika ditanya, ini siapa? Istri saya. Kamu di pencatatan kami sudah punya istri, nggak boleh punya istri 2. Menurut undang-undang kami, laki-laki nggak boleh punya istri 2. Akhirnya nyari akal, ya sudah, yang kedua ini statuskan sebagai pacar. Kalau pacar boleh. Jadi statusnya 1 istri 1 pacar. Ya sama aja kan? Istrinya boleh, tapi nggak boleh sebagai istri, tapi sebagai pacar satunya. Ya, jadi kalau kita lihat dengan basirah, dengan hikmah, memang ini syariat kan nggak mampu dilakukan oleh setiap orang, Pak. Tapi justru membatasi akses laki-laki kepada wanita. Berbeda dengan prostitusi yang sekarang merajalela. Maka kita ini punya perjuangan sebenarnya agar jangan sampai prostitusi itu dianggap normal, jangan dinormalisasi, dan jangan dilegalkan. Kalau sampai prostitusi dilegalkan di Indonesia, hancur, Pak. Ya kan? Yang dirugikan siapa? Perempuan. Yang dirugikan perempuan. Dia akan menjadi makhluk yang sangat dihinakan, begitu ya. Kalau di Barat, saya punya teman kerja di Belanda,
Dia cerita kalau di sana bahkan open recruitment untuk menjadi pekerja seks itu terang-terangan sudah. Jadi seperti berkarir saja. Ya kan? Jadi rumah bordil ini, rumah bordil ini, rumah bordil itu buka pengumuman bahwa kami mencari tenaga kerja ibaratnya. Mencari tenaga kerja. Itu sudah normal. Itu kan rusaknya dunia seperti itu. Jadi ya penting syariat-syariat seperti ini untuk kita fahami dengan kacamata, dengan basirah begitu ya, bukan hanya sekedar perasaan sementara, dan juga menimbang maslahat dan mudaratnya. Sekarang gerakan feminisme itu Pak keras sekali terhadap poligami, tapi mereka tidak pernah ngomongin tentang pornografi atau prostitusi. Padahal kerusakan dari pornografi dan prostitusi itu tidak bisa dibendung, itu kerusakannya. Tapi mulut mereka diem, nggak pernah ngomongin masalah itu. Tapi kalau poligami baru mereka teriak-teriak, gitu ya. Ya memang gerakan yang didanai untuk kepentingan tertentu lah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah intinya menikah dengan Maimunah. Pada saat itu usia beliau Maimunah 26 tahun. Dan Maimunah merupakan bibi dari Khalid bin Al-Walid. Itulah juga yang membuat Khalid bin Walid tertarik untuk masuk Islam. Jadi karena bibi beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW, akhirnya beliau tertarik untuk masuk Islam. Dan kalau kita lihat dari pernikahan Rasulullah dengan para istri beliau itu bukan sekedar pernikahan, tapi ada nilai dakwah yang besar di sana. Seperti ketika Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, ya kan? Maka kabilahnya, kaumnya itu masuk Islam semua, gitu kan? Ketika terjadi perang apa itu Juwairiyah, Huyai bin Akhtab ya. Ketika terjadi perang, anaknya Huyai bin Akhtab, Juwairiyah itu anaknya Huyai bin, itu Sofiyah ya, bukan Sofiyah. Juwairiyah binti siapa? Saya lupa. Ada Juwairiyah, setelah terjadi peperangan itu Juwairiyah ditawan dan kaumnya ditawan. Akhirnya Juwairiyah dinikahi Rasulullah dan mereka merasakan kebaikan Rasulullah. Akhirnya kaumnya semua masuk Islam. Ya, jadi ada nilai dakwah yang begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana sekarang Arab Saudi bisa disatukan setelah sebelumnya kabilah-kabilah yang berperang adalah karena rajanya menikahi perempuan dari setiap kabilah, begitu ya, sehingga setiap kabilah itu punya pangeran. Akhirnya bersatulah mereka yang tadinya kabilah-kabilah yang suka berperang. Yaitu masalah ijtihad dan juga masalah politik. Hadirin yang dimuliakan Allah, intinya Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Begitu juga Amr bin Al-As juga masuk Islam. Ya. Tahun ke 7 Hijriah, Pak. 7 Hijriah. Kalau ketika sebelum Fatu Makkah itu Abu Sufyan. Ya. Ini kan umrohnya itu akhir tahun ke-6 Hijriah, Pak, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti awal tahun 7 Hijriah itu Khalid bin Walid masuk Islam. Begitu juga Amr bin Al-As ya. Jadi ketika Khalid bin Walid itu memiliki niat untuk masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal itu mendengarnya dan langsung berkata, "Khalid, bukankah para pengikut Muhammad telah melukai ayahmu? Juga membunuh paman dan sepupumu?" Nah, ini ibaratnya Ikrimah manas-manasin lah. Ya. Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam. Aku tidak akan masuk Islam dan tidak akan berkata-kata seperti itu. Itu hanya semangat jahiliyah. Tetapi sekarang setelah kebenaran itu begitu jelas bagiku, demi Allah aku akan mengikuti agama Islam. Itu kata Khalid ya. Abu Sufyan kemudian memanggil Khalid, "Benarkah apa yang ku dengar tentang engkau?" Ketika Khalid membenarkan, Abu Sufyan pun memerah wajahnya ya. Jadi Abu Sufyan pada saat itu masih tidak terima ya kalau Khalid itu masuk Islam. Karena Khalid ini orang penting, Pak, di pasukan Quraisy. Orang yang sangat luar biasa, yang tanda kutip bisa mengalahkan Rasulullah dan para sahabatnya ketika perang Uhud, yaitu karena taktiknya Khalid
yang setia menunggu gitu ya, gunung itu kapan gunung itu dikosongkan oleh para pemanah. Ya, gitu. Makanya Rasulullah kan menetapkan, sebenarnya taktiknya cerdasan Rasulullah. Kalau perintah Rasulullah dilaksanakan oleh para sahabat pada saat itu. Tapi ternyata ada sebagian sahabat yang turun kan, maka gunung yang sudah ditunggu oleh Khalid itu kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Khalid bin Al-Walid. Maka Abu Sufyan yang mendengar Khalid ingin masuk Islam, dia marah dan mengatakan, demi Lata dan Uzza, kalau itu benar, niscaya engkaulah yang akan kuhadapi sebelum Muhammad, kata Abu Sufyan. Dan memang itulah yang benar dan apapun yang akan terjadi. Kemarin Abu Sufyan meledak, ia maju hendak menyerang Khalid, namun Ikrimah bin Abi Jahal menahannya. Seraya berkata, sabar Abu Sufyan, seperti engkau, aku juga khawatir kelak akan mengatakan seperti kata-kata Khalid itu dan ikut ke dalam agamanya. Ya, jadi ternyata Ikrimah juga sudah punya kecondongan hati untuk masuk Islam. Ya, kamu akan membunuh Khalid karena pandangan hidupnya itu. Padahal mungkin kelak seluruh Quraisy sependapat dengan Khalid. Mungkin saja suatu saat nanti seluruh Quraisy sependapat dengan Khalid. Artinya ingin masuk Islam. Sungguh khawatir jangan-jangan sebelum bertemu Muhammad lagi tahun depan, seluruh Makkah sudah menjadi pengikutnya. Itu kata Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Walid segera pergi ke Madinah. Ya, setelah kejadian itu langsung beliau pergi ke Madinah dan menggabungkan diri dengan kaum muslimin. Tidak lama kemudian menyusul dua orang. Ya, tidak lama kemudian menyusul dua orang dari pembesar Quraisy, yaitu Amr bin As dan Utsman bin Talhah. Dan mereka juga diikuti oleh banyak penduduk Mekah. Nah, kalau Amr bin As ini memang masuk Islam, Pak. Itu niatnya sudah lama, Pak. Sudah lama ingin masuk Islam, tapi beliau pendam. Kenapa? Karena sekitarnya belum ada yang mau masuk Islam, gitu ya. Jadi ini pentingnya untuk kita menyuarakan kebenaran. Seperti Khalid tadi berani, Pak. Jadi Amr bin As itu baru berani masuk Islam ketika melihat Khalid sudah masuk Islam. Ini Khalid sudah masuk Islam. Ibaratnya jenderalnya sudah masuk Islam nih. Nah, barulah Amr bin As berani menampakkan ya keinginannya. Awalnya sudah lama sebenarnya ingin masuk Islam, tapi belum berani. Nah, itu pelajaran bisa kita ambil bahwa kita jangan diam untuk menyuarakan kebenaran. Karena sebenarnya banyak yang tahu akan kebenaran tapi nggak berani bersuara. Dia nunggu orang lain untuk bersuara. Kalau orang lain sudah bersuara, baru dia mau bersuara. Nah, pertanyaannya siapa yang pertama kali akan berani bersuara itu siapa? Gitu ya. Nah, itu pelajarannya. Jadi jangan berhenti kita untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman yang sangat luar biasa. Ini terkait dengan atau dalam konteks ya, Israel dan Palestina, begitu ya. Media Israel itu begitu luar biasa, ingin memframing bahwa Israel lah yang benar, kan gitu. Israel tentaranya adalah tentara yang penuh dengan kasih sayang, menjaga istilahnya peraturan PBB dalam terkait dengan peperangan, gitu ya. Itu adalah framing, dan banyak dari kaum muslimin yang terbawa dengan framing tersebut. Ya, kalau kita mungkin enggak, Pak. Kenapa? Karena kita ahlul masjid lah, berkumpul dengan orang-orang yang sama kita. Tapi kalau kita keluar sedikit, melihat orang yang berbeda dengan kita, mereka muslim, tapi tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina, gitu ya. Maka kalau kita tidak keluar untuk menyuarakan kebenaran dan memberi pengaruh, maka mereka akan dipengaruhi oleh kebatilan, begitu. Jadi penting, pelajaran penting kita untuk selalu menyuarakan menyuarakan kebenaran, ya. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Ya, memang fenomenanya sekarang kalau kita menyuarakan tentang Palestina di media sosial, itu yang melihat menjadi sedikit, Pak. Ya. Dan saya sudah sadari itu dari awal-awal setelah 7 Oktober lah. Kalau kita share tentang video Palestina, pasti view-nya itu dikit. Tapi kalau saya misalkan nge-share tentang apalah selain Palestina, gitu ya, story di Instagram, yang ngelihat itu bisa ratusan orang. Ya, tapi kalau saya nge-share tentang Palestina, berita Palestina, yang ngelihat paling 50 orang, 40 orang, seperti terbatasi. Tapi tidak masalah, dan sekarang justru negara-negara barat yang non-muslim punya gerakan yang luar biasa. Walaupun mereka tentunya tidak didukung oleh pemerintah, karena pemerintah masih di bawah cengkraman Zionis kebanyakannya. Pemerintah di barat, gitu ya.
Tapi secara gerakan masyarakat luar biasa, gerakan masyarakat, dan itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, gitu kan? Mereka sampai berani naik kapal kan, walaupun tertahan. Sekarang ada lagi kapal berangkat nih. Kemarin kan tertahan tuh kan, sudah dikembalikan orang Italia itu sebenarnya. Nah, sekarang ada lagi kapal berangkat dari barat. Dan gerakan-gerakan untuk melakukan untuk paling tidak untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina itu luar biasa sekarang di barat. Maka kita yang muslim ini tidak boleh kalah gitu ya. Mereka non muslim, Pak. Jadi mereka menolong Palestina itu atas nama kemanusiaan. Kalau kita atas dua nama gitu ya, kemanusiaan dan juga atas nama agama. Karena kita punya kewajiban ya sebagai seorang mukmin untuk ya menolong saudara-saudara kita yang ditindas. Dan ditindasnya bukan hanya sekarang sebenarnya, tapi sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu ketika Inggris memberi mandat kepada Zionis untuk mendirikan negara Israel di sana. Ya kan, sejak itulah tanah orang-orang Palestina dirampas. Ya, dulu Palestina luas menjadi semakin kecil. Itu kan negara nggak jelas, Pak. Negara nggak punya batas wilayah. Negara nggak jelas kan? Negara nggak punya batas wilayah. Bahkan sekarang Kanis itu ya, yang DPR mereka lah sudah membuat keputusan bahwa West Bank itu akan dimasukkan ke dalam wilayah Israel. Lalu perjanjian kan West Bank, Palestina, Gaza, Palestina gitu kan, selebihnya Israel. Sekarang West Bank ingin dicaplok juga menjadi wilayah Israel, dan itu tentu mendapatkan banyak tentangan, banyak penentangan. Tapi itulah masalahnya, kita sekarang tidak punya kekuatan, tapi yakinlah kalau kita selalu berpihak kepada kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemenangan. Pertanyaannya, ketika Allah mendatangkan kemenangan itu, kita itu sedang berpihak kepada kebenaran atau enggak? Jadi ya jangan pernah berhenti untuk berpihak kepada kebenaran, walaupun rasa-rasanya kok kebenaran pada saat ini tidak punya power, gitu ya. Keadilan saat ini tidak punya power, tapi jangan pernah berhenti untuk berpihak kepada keadilan. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan Umratul Qadha. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau Allah takdirkan kita kembali bertemu, kita akan membahas tentang perang Khaybar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara. Itu kan Rasulullah tadi dalam hidupnya kan beliau 4 kali melaksanakan umrah. Yang pertama waktu Hudaybiyah itu, yang kedua yang Qadha, 7, kemudian yang terakhir haji itu. Nah yang satunya lagi itu pada tahun berapa itu yang pertama. Yang kedua kan selama Rasulullah itu kan baru melaksanakan haji sekali. Padahal beliau hidup di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun ya, ketika hijrah gitu. Apakah memang kondisinya waktu itu tidak memungkinkan gitu ya Rasulullah melaksanakan haji selain yang pertama dan terakhir itu? Apakah memang belum takdir dari Quraisy, kaum Quraisy itu luar biasa terhadap Rasulullah atau gimana gitu kondisinya? Sehingga beliau semua hidup hanya haji sekali. Satu kali. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertanyaan yang pertama, umrah Rasulullah yang keempat nih, yaitu umrah dari Ji'ranah ketika beliau berangkat ke Hunain. Lalu ketika pulang beliau ke Ji'ranah untuk umrah dan akhirnya ke Mekah. Itu tahun berapa? Hunain itu tahun ke-9 Pak ya. 9. Nanti dicek lagi, nanti saya cek lagi, bisa cek lagi. Seingat saya tahun 9 Hunain tahun 9 Hijrah. 9 Hijriah. Jadi Setelah Fatu Makkah, Hunain itu setelah Fatu Makkah, ya kan? kita ya. Kenapa? Jadi tahun ke-6, 7, 9 dan 10 ketika haji. Ya. Hunain itu setelah Fatu Makkah. setelah Fatu Makkah ya. Ya. Tahun 9 ya, kalau nggak salah tahun 9. Ya. Terus satu lagi terkait dengan kenapa Rasulullah haji cuman 1 kali, padahal beliau hidup di Mekah 13 tahun dan juga di Madinah 10 tahun. Di Mekah tidak memungkinkan karena kondisi kaum muslimin tertindas pada saat itu. Jangankan untuk berhaji yang butuh waktu berhari-hari,
Untuk sekedar menampakkan syiar yang seperti sholat saja itu mereka sulit, ya, tidak mudah. Dan kita tahu banyak sekali sahabat Rasulullah yang akhirnya disiksa bahkan sampai meninggal dunia. Jadi kondisi belum memungkinkan, belum kondusif. Ya, ketika di Madinah juga belum kondusif, kan baru kondusif setelah tanda kutip setelah mulai kondusif itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Itu pun perjanjian Hudaybiyah dilanggar, begitu kan? Dilanggar sehingga terjadi Fathu Makkah. Setelah itu Rasulullah juga tidak, Fathu Makkah kan tahun 8. Tahun 9-nya Rasulullah juga tidak langsung berhaji karena ingin melihat kondisi dulu. Karena itu kan baru selesai baru selesai Fathu Makkah. Takutnya kondisi Makkah belum kondusif. Mungkin saja ada orang Makkah yang dendam gitu kan terhadap Fathu Makkah dan seterusnya. Tidak rela kalau Makkah akhirnya ditaklukkan oleh Rasulullah, mungkin saja. Maka tahun 9 Hijriah Rasulullah tidak langsung berhaji, mengutus Abu Bakar ya kan dan Umar untuk melihat kondisi. Baru setelah dirasa aman, tahun berikutnya tahun 10 Hijrah baru beliau berhaji, dan haji terakhir beliau. Dan sudah ada isyarat ketika turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu kan turun ketika haji wada, itu haji pertama dan terakhir Rasulullah. Para sahabat bergembira, Abu Bakar menangis, ya kan, masuk ke dalam tenda. Umar pun akhirnya menangis. Setelah tangisan mereka berdua didengar oleh Utsman ikutan menangis. Karena mereka bertiga membaca isyarat kalau itu adalah hari-hari terakhir mereka bersama Rasulullah. Setelah itu 3 bulan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ya. Jadi memang kondusifnya, ya memang kalau suasana kondusifnya tahun-tahun terakhir Rasulullah itulah. Ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ada perintah dan nama perintah haji. Sekarang ini kan kalau umroh sunnah, kalau haji itu tadi harus umroh. Iya. Nah, ini bagaimana penjelasan? Iya. Jadi haji itu dikatakan wajib karena dia termasuk rukun Islam. Ya kan, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni 'anil Islam, beritahu kepadaku apa itu Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu Islam? 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji jika engkau mampu. Jadi, dan juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, dari ayat-ayat yang ada dan dari hadis-hadis yang ada, akhirnya dan juga dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditariklah kesimpulan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu 1 kali seumur hidup. Ya kan? Waktu itu sempat ada yang bertanya kepada Rasulullah, aqul la amin ya Rasulullah, gitu kan? Apakah haji setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam. Lalu orang ini kembali bertanya, aqul la amin ya Rasulullah, apakah haji setiap tahun? Rasulullah diam sampai 3 kali. Lalu Rasulullah baru setelah itu menjawab, lau qultu na'am, kalau saya bilang iya, la wajabat, maka akan menjadi wajib haji setiap tahun. Kalau haji wajib setiap tahun, kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Nggak mampu gitu, Pak. Nah, maka haji 1 kali seumur hidup berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umrah sunnah, ya. Umrah itu kan haji kecil istilahnya, Pak. Haji kecil. Kalau bulan Ramadan, ya datang dari umrah dulu juga disebut Pak Haji. Pak Haji. Tapi hanya kecil. Haji kecil, hanya kecil. Ada, ya. Kenapa ya saya tangkap ya? Sekali karena kan kalau dulu dia perintah haji itu di tahun 9 Hijriah. Kan beliau itu wafat di tahun 9. Tinggal mungkin secara maknanya beliau itu melakukan haji lebih dari
Saya nggak tahu haji disyariatkan bagi kaum muslimin kapan, tapi yang jelas syariat haji itu sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Jadi haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi nggak tahu apakah betul haji baru diwajibkan tahun 9, wallahu alam. Ya, tapi Nabi Ibrahim berhaji, dan setelahnya berhaji, orang Arab jahiliyah pun berhaji, hanya haji mereka itu sudah dihiasi dengan apa bahasanya kebid'ahan lah gitu ya, dengan kesyirikan, dengan lain-lain ya. Tidak seperti hajinya Nabi Ibrahim ya. Tapi saya wallahu alam kapan diwajibkan atas kaum muslimin, tahun berapa wallahu alam ya. Ya. Ada hadis yang ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam yang urutan. Ada yang redaksi urutan itu haji dulu baru masa terakhir puasa ya Ustaz. Apakah itu mungkin jadi isyarat bahwa memang haji memang sudah lebih dahulu isyarat syariah ketimbang puasa itu? Iya. Jadi hadis kalau kita lihat hadis arba'in nomor 2 itu puasa dulu baru haji. Hadis arba'in nomor 3 riwayat Ibnu Umar itu haji dulu baru puasa. Tapi dua-duanya itu bukan syariat baru, Pak. Puasa pun juga syariat lama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Tapi apakah itu isyarat haji dulu baru puasa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas baik haji maupun puasa itu bukan syariat baru yang baru ada di zaman Rasulullah saja, tapi nabi-nabi sebelumnya sudah ada puasa dan sudah ada haji. Nah, kalau puasa Ramadan tahun kedua, tapi puasanya itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Ya. Begitu juga sholat. Baca surat Maryam itu kan, ketika dalam surat Maryam itu ketika Allah menceritakan tentang nabi-nabi, di antara kelebihannya sholat, puasa itu kan disebutkan. Ya. Monggo Pak. Iya. Badal haji, badal umrah itu ada. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ini hadisnya dikenal dengan hadis Syubrumah. Syubrumah itu nama orang. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin menghajikan Syubrumah. Syubrumah nama orang. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah haji? Kata orang ini, belum. Kata Rasulullah, kalau begitu haji untuk dirimu, kalau sudah haji untuk dirimu, baru haji untuk Syubrumah. Nah, dalil itu atau hadis itu yang jadikan dalil akan adanya badal, gitu ya. Jadi ada badal. Hanya syaratnya orang yang ingin membadalkan, dia sudah harus haji. Kalau belum haji untuk dirinya, tidak boleh membadalkan. Dan badal hanya untuk satu orang sekali haji. Kalau ada sebagian oknum yang nakal, Pak, karena ingin dapat duit banyak, udah badal sama saya aja murah, gitu ya. Akhirnya dia berapa badal sama kamu? Sekian. Dia kumpulkan. Ternyata dia kumpulkan 10 orang, 20 orang sekali berangkat. Nggak boleh. Bisnis. Ya. Jadi kalau iya, umrah juga sama. Umrah juga boleh badal umrah. Ya. Hah? Betul. Sebelum berhaji. Gugur. Ya. Jadi batas haji jika mampu, batas mampu itu apa? Batas istita'ah gitu ya. Yang pertama kesehatan, tenaga. Yang kedua perjalanan, jalannya aman. Terus apa lagi? Harta, gitu ya. Harta, kesehatan, perjalanan. Sebagian ulama ada yang menambahkan bagi wanita mahram.
Sebagian yang lain mengatakan mahram bisa digantikan dengan satu kelompok yang aman dalam mazhab Syafi'i. Jadi harta, kesehatan, jalan. Kalau dia hartanya banyak tapi tidak sehat, berarti tidak mampu. Atau hartanya banyak, sehat, tapi ternyata perjalanannya nggak mungkin ditempuh karena ada peperangan, gitu ya misalkan. Ada perang dunia ketiga, misalkan. Nggak mampu sehingga haji. Atau seperti kemarin corona, ya sudah, berarti gugur ini kewajibannya. Lalu orang mampu untuk haji, tapi karena haji ngantri ini. Ya kan, dia daftar haji ngantri, sebelum dia berangkat sudah meninggal dunia. Apakah kewajibannya gugur? Gugur insya Allah, karena dia sudah daftar, Pak. Daftar itu berarti sudah berupaya, gitu ya. Adapun kenapa dia belum berangkat? Karena belum mampu. Belum mampu kenapa? Perjalanannya belum ada, nggak mampu untuk berjalan ke sana karena antriannya belum sampai. Ya. Hah? Yang lunas. Ya. Yang penting dia udah niat Pak untuk berangkat, itu kan udah dapat pahala niat lah. Dia bisa jadi berdosa ya. Bisa jadi Allah alam, bisa jadi berdosa. Daftar ya. Ya, itu alasan Pak. Alasan yang tidak bisa diterima itu. Itu sama aja kayak kenapa nggak sholat belum dapat panggilan, sama aja. Kalau dia sudah mampu, duit ada, sehat, apalagi perjalanan mampu tinggal daftar doang, nggak daftar, itu harus didorong untuk daftar. Bisa jadi berdosa, ya, karena rukun. Paling nggak daftar dulu, urusan nanti jadi berangkat atau enggak, ya itu urusan nanti. Itu kan urusan antrian, urusan administrasi yang nggak mungkin kita paksakan. Yang penting daftar dulu. Ya. Kalau ada haji yang akal-akalan itu saya mau cepat kan pakai negara lain gitu. Enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Bukan termasuk yang menyalahi ketentuan. Kalau yang menyalahi ketentuan dia haji koboi. Haji koboi itu haji tanpa izin haji. Itu menyalahi ketentuan. Ya. Haji koboi itu juga para ulama mengatakan hajinya sah. Cuman dia berdosa gitu ya, hajinya sah. Tapi kalau misalkan dia berupaya, ini kira-kira saya bisa berangkat haji dari Nigeria nih, kenapa? Nigeria kuotanya masih banyak. Saya pergi ke Nigeria terus haji, nggak masalah Pak. Itu pinter-pinteran dia, yang penting dia punya duit kan. Ke Nigeria dulu, daftar dari sana. Enggak. Itu kan memanfaatkan kuota yang tersedia. Saya punya teman-teman dari sebagian negara Afrika, itu cerita kalau di negara saya mau haji bulan sebulan sebelumnya itu masih banyak kuota Pak. Karena nggak ada yang berangkat haji. Yang pertama mungkin negaranya minoritas Muslim, yang kedua belum tentu semua orang punya duit untuk berangkat. Itu jadi kalau mau berangkat haji bisa dari negara saya katanya. Bapak ke negara saya, ke negaranya orang entah negara mana di Afrika lah gitu ya, datang ke sana nanti haji lewat kuota di sana. Enggak bisa. Iya. Baik ya, nanti di kita akhiri jadi soal lagi bulan bentar kita tutup dengan doa di soal hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان وفي كل مكان اللهم أهلك اليهود الغاصبين الذين بغوا واعتدوا على عبادك الصالحين اللهم أحصهم عددا
واقتلهم مددا ولا تبق منهم أحدا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.